tahunnya Pak Lurah. Ya. Alakranum si pohon salam. Daunnya bisa jadi penyedap rasa. Siapa saja yang jawab salam, pastilah Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Syahada la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, kita muliakan Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Lurah Kelurahan Sukoharjo Sejahtera, Mas Bayu yang selalu luar biasa ya. Kemudian yang kami hormati aparatur pemerintahan kelurahan, baik kepala lingkungan, kemudian jajaran RT, kemudian ada Ibu Babin ya. Terus yang kami hormati para ketua-ketua DKM masjid sekecamatan Kemilih, karena kebetulan banyak betul ini anggota FKTM yang hadir ya, luar biasa. Tentu adalah jajaran DKM Masjid Jami' Asy-Syuhada yang malam hari ini hadir ketua 1, kedua, 2 dan seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati, kami takzimi para kiai kita, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kalau saya lihat banyak kiai-kiai kita, banyak juga hadis-hadis kita malam hari ini yang ikut ngaji. Tentu yang paling kita banggakan ibu-ibu anggota majelis taklim Masjid Asy-Syuhada dan anak-anakku sekalian anggota Rismawan Rismawati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibu apa kabarnya? Kok lemes banget sih? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kalau di pengajian MKTN sering menyampaikan ada 2 hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita hindarkan. Yang pertama tua, yang kedua mati. Nggak mau tua pun kita malam hari ini, toh besok tetap hari Jumat, nggak bisa kita tahan-tahan. Nggak ada ceritanya, belum ada ceritanya. Saking pintarnya seseorang, gelarnya itu sudah profesor doktor, tapi sampai malam hari ini belum ada ceritanya. Saking pintarnya bisa nahan malam sehingga tidak berganti pagi. Dan belum ada sejarahnya, saking kayanya seseorang, saking hebat dan kuatnya, banyak hartanya, sehingga dia bisa nahan malam tidak berganti siang. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat pasti kita jadi tua, karena toh hari tetap berganti. Karena itu Bapak dan saudara-saudara, kalau mau melihat kita sudah tua atau belum muda, ciri-cirinya satu. Ciri-ciri tua itu kalau duduk harus
terus nyender. Makanya hebat ibu-ibu ini yang gak nyender. Padahal karena gak dapat senderan sebenarnya. Dari sini tadi tengok, rupanya tiangnya cuma 2. Ya. Yang kedua, ciri-ciri tua itu apa? Baru duduk 3 menit sudah 5 kali ganti gaya. Kadang-kadang bersila, kadang-kadang bersimpuh, kadang-kadang diujurin kakinya. Karena takut dibilangin gak sopan kalau gonta-ganti terus dipukul-pukul kakinya. Pas ditanya kenapa Bu, semutan. Padahal jarang betul anak muda atau anak-anak itu semutan kalau duduk. Pasti karena sudah tua. Berarti Allah mengingatkan kita melalui organ tubuh kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Yang bapak-bapak, Allah kasih tahu dengan bahasa apa? Ternyata rambut kita mulai 2 warna. Sudah banyak putih-putihnya. Tapi kadang-kadang rambutnya mulai putih bukannya tambah sadar, malah tambah ganjen. Apa ganjen ya Pak Oti? Kalau bahasa Jawanya ganjen, kalau bahasa Lampungnya tudau, kalau enggak tol. Kalau bahasa kerennya menel. Ya. Sudah tambah tua tambah menel. Genit. Apakah tambah menel? Rambutnya mulai putih, bukannya tambah rajin ke masjid, malah sibuk betul nyuruh cucunya beli pikok di masjid. Kalau nggak ke salon di pikok. Ya. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, seandainya rambutnya dipikok dan pikoknya itu mengandung minyak yang tidak bisa diserap oleh air, maka setiap dia berwudu tidak sah wudhunya. Loh kenapa Pak Ustaz? Karena rambut dan bagian kepala depan ini adalah bagian dari rukun wudu. Berarti walaupun dia sholat selama ini tidak sah sholatnya. Ya Allah, fatal akibatnya ternyata Bapak Ibu. Bu, ibu ini masih kelihatan aura cantiknya. Saya yakin mudanya memang cantik-cantik. Ya, makanya didapetin sama bapaknya. Tapi beda. Kalau masih muda, ibu-ibu pakai bedak, pakai lipstik, pakai umbul-umbul di sininya, memang tambah cantik. Tapi ternyata umur 60 tahun ke atas, pakai bedak, pakai lipstik, pakai umbul-umbul, apa kata putunya? Nenek kok kayak momok ya? Ya Allah, beda rupanya. Ibu-ibu pengajian dari rumah pakai bedak, sampai di masjid ternyata gak rata lagi bedaknya. Apa udah banyak simpenannya di sini? Apa udah banyak lipetan-lipetannya di sini? Nah, karenanya ternyata Allah ngomong dengan bahasa tubuh kita sendiri. Apa kata Allah? Hei hambaku, kamu sudah mulai tua, jadi jangan sampai gayamu masih seperti anak-anak muda. Jangan sampai nanti kamu enggak berubah seperti kamu memang sudah tua. Masya Allah. Yang kedua yang tidak bisa dihindarkan apa, oh, Bapak? Mati. Kalau nggak cocok suami istri bisa cerai, masing-masing bisa kawin lagi. Nggak cocok sama keluarga bisa minggat dari rumah. Nggak cocok sama tetangga jual rumahnya pindah rumah. Takut sama polisi nyumput paling DPO. Tapi yang namanya mati Allah yang nyuruh. Apa kata Allah? Kalau kamu mau nyumput, ya monggo silakan nyumput. Yang menurutmu tempatnya paling tersembunyi, fi burujin musyayadah. Jangankan manusia, satu makhluk pun tidak ada yang tahu keberadaanmu. Silakan kamu nyumput, tapi aku pastikan kata Allah bahwa mati pasti menjemputmu. Belum ada sejarahnya satu orang pun bisa menghindarkan dari mati, Ibu.
Bu? Sampai hari ini mati belum ada syaratnya. Nggak ada syaratnya. Kalau yang namanya mati itu kalau yang sehat harus sakit dulu. Alangkah seringnya kita mendengar ada tetangga saudara kita sakit di rumah kita jenguk, masuk rumah sakit dia kita besuk. Besok ada pengumuman di Masjid Jami Syuhada, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengerin betul, jelas itu yang sakit kemarin itu. Rupanya pas disebutkan yang kebesuknya kemarin yang mati duluan. Kita heran, lu kok bisa ya? Ya bisa. Karena apa? Mati tidak ada syarat harus sakit dulu. Betul gak, Bu? Yang kedua, nggak ada syaratnya mati itu kalau yang gemuk harus kurus dulu. Alangkah banyaknya yang kurus enggak sabar mati duluan, Pak Otit. Tapi menurut survei jauh lebih banyak yang gemuk mati duluan. Ini Pak gemuk nih. Nambah kolesterol. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu malam hari ini, karena memang tua tak bisa kita hindari, mati pun tak bisa kita hindari, kita ingin hidup kita ini bahagia sejahtera, kita ingin mati masuk surga. Kalau gitu harus ada yang kita contoh. Siapa yang kita contoh? Baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenal apa tahu sama Rasul kita? Kenal apa tahu? Tahu. Kalau kenal itu pernah ketemu. Oh, Rasulullah itu mukanya begini loh, hidungnya begini loh, tahu betul gitu. Nah, tapi kita cuma tahu dari mana? Dari sejarah dan cerita dari para ulama dan para guru-guru kita. Malam hari ini kita ingin tahu bagaimana baginda Rasul kita tercinta melaksanakan sebuah peristiwa agung yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah itu melaksanakan Isra dan Mi'raj itu cuma sepertiga malam. Sepertiga malam. Tidak satu malam. Hanya sepertiga malam. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, hanya dilakukan waktunya sepertiga malam. Makanya wajar kalau tidak banyak yang tidak percaya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah dengan Palestina itu lebih kurang 1.500 km. Kalau ditempuh naik mobil yang rata-rata itu kecepatannya di atas 100 sampai 140, maka akan ketemu waktunya lebih kurang sekitar 8 sampai 10 jam. Jarak tempuhnya kalau naik kuda dengan kecepatan yang juga tidak berhenti-berhenti lebih kurang hampir 1 bulan. Itu ditempuh hanya dalam waktu sepertiga malam. Langsung juga naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi sampai ke bumi. Wajar kalau banyak yang tidak percaya. Makanya Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang betul-betul menolak iman kita. Karena kita bukan dengan akal, tapi harus dengan iman. Bu, Ibu, tahu semut nggak? Ada semut hitam. Kebetulan di rumah kita. Nggak lama si bapaknya pulang dari masjid. Dia ke masjid ini pakai jas atau pakai batik. Nggak lama batiknya digantungkannya di gantungan baju. Setelah digantungkan di gantungan baju, ada semut nempel dan masuk ke kantong baju si bapak. Besok si bapak pakai baju itu kemudian berangkat ke Jakarta PP. Berangkat pagi, kemudian sorenya sudah pulang lagi ke sini. Setelah nyampe di sini, semut ngomong sama kawan-kawannya. Kawan-kawan,
bolak-balik dari Jakarta. Kira-kira apa kata kawannya? Dopok kamu ya? Gak masuk akal. Masa kita semacam semut ini bolak-balik satu hari dari Lampung ke Jakarta, dari Sumberjo Sejahtera ke Jakarta? Gak masuk akal. Kenapa? Kalau semutnya yang jalan memang tak masuk akal, tapi ternyata semutnya diperjalankan oleh si bapak. Ikut baju si bapak. Masya Allah. Makanya kalau Allah yang memperjalankannya, tak ada kata mustahil. Bu, Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun namanya tahun sedih, Amul Mazni. Kenapa tahun sedih? Karena Rasulullah baru ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Siti. Oh, Bu, Rasulullah itu sayang betul sama istrinya. Makanya Rasulullah sedih, nangis betul-betul keluar air mata, Bu. Sedihnya bukan main ketika Ibunda Siti Khadijah meninggal. Nangis betul, beda dengan bapak-bapak sekarang. Kalau bapak-bapak sekarang nangis tapi matanya sebelah kanan yang nangis. Namanya matanya yang sebelah kiri blak-blik. Mana kira-kira pengganti maknya anak-anak? Ini Rasulullah nangis betul. Kenapa? Saking sayangnya luar biasa. Kenapa? Istrinya betul-betul soleh. Bu, saya mau tanya, surganya istri itu ada di mana? Ada di ridho suami, Bu, yang namanya surganya istri itu. Bu, kapan ridhonya itu pindah? Pada saat peristiwa akad nikah ijab kabul. Ibu-ibu, kalau masih gadis, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat ketiga, taat dengan orang tuanya. Tapi setelah dia nikah, maka seorang perempuan itu setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat ketiga, taat dengan suaminya. Kapan itu mulai pindah? Saat ijab dan kabul. Bu, ibu-ibu pernah dengar ijab kabul? Suaranya begini. Ini untuk bapak-bapak juga. Ijab kabul kata walinya gini. Muhammad, ya ayah, Siti Aminah ini anak kandungku, belahan jiwaku, yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang, peluh dan air mata. Hari ini anak tercinta belahan jiwaku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Berikut dengan tanggung jawabku selama ini, kutitip dan kuserahkan kepadamu. Dengan bukti keseriusanmu, engkau memberikan nafkah atau mahar sebesar emas 10 gram, engkau bayar secara tunai. Itu bahasanya akad itu. Walaupun kalau dalam bahasa biasa gini, Muhammad, saya nikahkan putri kandung saya Siti Aminah kepadamu dengan mas kawinmu 10 gram emas dibayar tunai. Tapi arti sesungguhnya tadi yang saya ceritakan tadi. Makanya Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sekalian langsung pindah tongkat estafet tanggung jawab itu. Setelah suaminya, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Ayah, saya terima Siti Aminah, anak ayah dan ibu, belahan jiwa ayah dan ibu yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, peluh dan air mata. Hari ini Siti Aminah, anak ayah dan ibu, ku terima menjadi bagian hidupku, belahan jiwaku. Tugas-tugas ayah dan ibu selama ini langsung pindah ke pundakku. Dengan bukti keseriusanku, aku memberikan nafkah pertama berupa perhiasan emas seberat 10 gram, saya berikan secara tunai. Langsung pindah tanggung jawab itu, Bu. Yang tadinya istrinya makan dengan bapak dan ibunya, harus wajib jadi tanggung jawab suaminya. Yang tadinya dia tidur di rumah bapak ibunya, wajib suaminya memberi
memberikan tempat tinggal dan sebagainya. Yang tadinya dilindungi oleh emak sama bapak dan keluarganya, suaminya yang punya kewajiban untuk itu. Makanya langsung pindah juga tongkat ridho itu. Ridho anak ada pada ridho orang tua, ridho istri ada pada ridho suami. Makanya hati-hati bu. Saya mau tanya, agama kita yang ngatur itu, yang taat itu istri sama suami apa suami sama istri? Agama kita ngatur, istrilah yang harus taat sama suami. Kata bapak-bapaknya, alhamdulillah maknya anak ngaji malam hari ini. Ya. Bukan terbalik, ini malah terbalik, malah suaminya yang taat sama istri. Kayak dikucuk hidung itu nurut betul. Oh, pasti tanya, bu, kok bisanya sih suaminya diatur betul? Ya iyalah Pak Ustadz. Gimana suami saya tuh nggak nurut sama saya, nggak saya atur? Pak Ustadz tahu nggak? Suami saya masuk rumah ini cuma modal kolor aja loh Pak Ustadz. Rumah itu warisan bapak saya semua. Harta kami itu warisan bapak saya semua. Gaji tinggi saya Pak Ustadz. Jabatan tinggi saya dari suami saya itu Pak Ustadz. Padahal mohon maaf, walaupun warisan itu dari bapak si istri semua, harta dari bapak si istri semua, jabatan tinggilah istri, kemudian gaji tinggilah istri dari suami, agama kita tetap ngatur istri yang harus taat sama suami. Dengar nggak ibu? Sekarang banyak istri-istri ngerunjak. Apa? Mentang-mentang sudah punya gaji ngatur suami. Mentang-mentang jabatannya lebih tinggi nggak taat lagi sama suami. Nah, tapi tenang aja tuh. Ada syaratnya suami yang harus ditaati. Bukan sembarangan suami. Gantian. Enak aja bapak-bapak ini. Apa syaratnya suami? Satu. Syarat suami yang harus ditaati itu suaminya taat kepada Allah, suaminya sholat, ngaji, puasa, ngebimbing anak istrinya untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, suaminya bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin anak istrinya, artinya suaminya kerja. Harga diri suami itu kerja. Jadi kalau ada suami sehat, lahir batin, kuat lahir batin, tapi nggak kerja, itu sama dengan suami nggak punya harga diri, bu. Betul. Karena itu bapak ibu sekalian, syaratnya itu bukan suami yang nggak jelas, ya sholat enggak, ngaji enggak, dibangunin bininya subuh untuk sholat di masjid, bukannya cepat-cepat bangun malah nyepak. Masih ngantuk, ibu aja lah duluan sholat. Ya Allah, kata malaikat, cepat bapak mati, saya injek-injek nanti. Yang kedua syaratnya apa? Suaminya ini kerja, bukan suami yang luntang lantung. Di mana ada pos ronda, di situ ada dia. Kalau nggak main gaple, main lelehan. Di mana tempat orang ngadu burung, di itu ada suami ibu. Di mana tempat orang main apa? Nonton wayang golek, di situ ada ibu lagi. Pulang-pulang mau makan, mau minum enak. Kalau nggak ketemu kopi, nempeleng anak bini. Pesen betul bu. Kalau ada suami ibu yang macam ini, tolong jangan dikubur kalau nggak mati dia. Apakah pantas jadi suami? Alangkah besarnya laknat Allah, azab Allah nanti bapak ibu sekalian. Makanya wajar kalau ternyata Rasulullah itu kehilangan betul sosok istrinya. Kenapa? Istrinya taat kepada Allah, taat kepada suami. Bu, maka berangkatlah Rasulullah. Dari mana? Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Tapi sebelumnya dibelah dulu dan
Ustaz? Satu, ternyata kalau mau sampai hakikatnya kita dengan Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan harus bersihkan hati dan bersihkan diri kita dulu. Bu, penyakit kita ini ada dua. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin, penyakit hati. Ibu, penyakit lahir itu contoh sakit kepala, sakit perut, sakit ginjal, kencing manis, panuan, kurapan, itu sakit lahir. Apa bedanya sakit lahir dengan sakit batin, Pak Ustaz? Kalau sakit lahir itu, pertama, duluan diri kita sendiri yang tahu ketimbang orang lain. Contoh, ada tetangga kita yang rumahnya tingkat bagus, mobilnya ada 2, ada 3. Naik turun mobil, kalau pakaian dia bagus, kalau batiknya bahannya bagus, kalau pakai jas bahannya bagus. Naik turun mobil dianterin kemana-mana. Yang ada di benak kita, alangkah enaknya hidupnya bapak atau ibu itu ya. Rumahnya bagus, punya mobil, serba ada. Itu kita melihatnya dari luar, tapi kita nggak pernah tahu ternyata di balik batiknya yang bagus, naik turun mobil dan sebagainya, ternyata ibu itu panuan badannya. Ternyata ibu itu ada sakit ginjal, kencing manis, jantung dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu kalau dia tidak cerita. Yang kedua, apa ciri-cirinya penyakit lahir itu, Bu? Kalau orangnya sabar, maka penyakit lahir itu akan mengurangi dosa. Makanya orang yang sakit lahir itu biasanya Bapak Ibu sekalian akan berdampak husnul khotimah. Kenapa? Kata Rasulullah, penyakit itu kalau kalian sabar menghadapinya, itu caranya Allah mengurangi dosa-dosa kita. Bu, beda dengan penyakit batin, penyakit hati. Ibu, penyakit hati atau penyakit batin itu salah satunya apa? Sombong. Yang kedua iri dan dengki. Yang ketiga pemalas. Yang keempat pengeluh dan sebagainya. Apa bedanya dengan penyakit lahir, Pak Ustaz? Kalau penyakit batin biasanya duluan orang luar tahu ketimbang dirinya sendiri. Contoh, ada seseorang yang memang sombong. Bu, saya mau tanya, biasanya kenapa orang itu jadi sombong? Orang sombong itu kan tinggi hati. Kenapa orang itu sombong? Satu, terlalu tinggi melihat kelebihan sendiri. Yang kedua, rendah melihat kelebihan orang. Yang buat orang sombong itu biasanya satu, jabatan. Bisa buat orang jadi sombong. Sebelum punya jabatan biasa-biasa aja, tapi pas diangkat jadi RT, mulai petantang petenteng. Apa Bapak Ibu sekalian? Jabatan mempengaruhi. Begitu pula, mohon maaf, ini banyak pengurus masjid. Sebelum ditunjuk jadi ketua pengurus masjid biasa-biasa aja. Pas sudah ditunjuk jadi ketua pengurus masjid, petantang petenteng. Kenapa? Jadi sombong karena jabatan, Bapak Ibu sekalian. Padahal mohon maaf, ini khusus. Ini ketua-ketua masjid, ya. Yang namanya pengurus masjid, ketua pengurus masjid itu, pengurus masjid itu bukan penguasa masjid. Pengurus masjid itu adalah pelayan jamaah masjid. Tapi sekarang ini banyak ketua-ketua masjid itu mendudukkan dirinya seolah-olah menjadi penguasa masjid. Makanya dikasih masukan susah, egonya tinggi. Kadang-kadang yang beginian justru kadang-kadang menjatuhkan dirinya sendiri. Hati-hati, ini ketua-ketua masjid banyak ini.
yang hadir ini. Ya, ini adalah Al-Huda ini di depan ini. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama jabatan, yang kedua, apa biasanya yang buat orang itu sombong? Harta. Harta. Lagi biasa-biasa saja, enak, silaturahminya enak, ditegur juga enak. Tapi setelah rizkinya bertambah, hartanya bertambah, mulai keluar bongahnya. Wah, enak aja. Saya nggak minta makan sama mereka, ya. Biarin aja lah segala macam. Yang tadinya mau ditegur, nggak mau negor kalau nggak ditegur duluan. Yang tadinya biasanya silaturahmi nyamperi, nggak mau nyamperi kalau nggak disamperi duluan. Sombong. Yang ketiga, apa yang membuat orang itu saja sombong, Bapak Ibu sekalian? Amal. Ini yang paling bahaya kalau di masjid. Kenapa? Banyak jamaah kita, banyak pengurus masjid, ustadz-ustadz kita ini seolah-olah sudah paling ahli surga sendiri. Ini bahaya. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah paling surga. Padahal mohon maaf, kalau ada di antara kita yang merasa bahwa dia paling baik, amalnya paling surga, saya yakin gak bakal masuk surga. Kenapa Pak Ustadz? Karena sombong hatinya. Iblis itu diusir Allah dari surga. Kenapa sebabnya, Bu? Karena sombong. Jadi kalau yang di surga saja sudah diusir Allah dari surga karena sombong, loh bagaimana kita? Yang belum ada jaminan apa-apa dari Allah mau masuk surga, tapi kadang-kadang kita sombong dengan yang kita miliki. Hati-hati, makanya dicuci oleh Allah melalui malaikat Jibril dulu hatinya baginda Rasul supaya bersih dari penyakit-penyakit hati. Berangkatlah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik, diperlihatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke dalam surga dan ke dalam neraka. Sengaja